Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Coba sekarang KM-nya silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Untuk yang selanjutnya, seperti biasa, kita melakukan pembiasaan sholat pendek juz 30. Silahkan baca surat Al-Insyirah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, semuanya sudah hafal Al-Insyirah? Sudah. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Intan. Siapa lagi? Rifka. Kenapa Intan? Sakit gigi. Mudah-mudahan yang lagi sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar kembali di sekolah seperti biasa dengan kita semua ya. Anak-anakku yang ibu banggakan, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar mengenai surat Al-A'la? Ada berapa ayat surat Al-A'la itu? Siti? Ada 19 ayat. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar mengenai indahnya ketetapan Allah. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, Ibu harapkan Anda semuanya dapat memahami makna beriman kepada kodo dan koda. Kemudian Anda juga dapat menyebutkan jenis-jenis takdir Allah. Yang selanjutnya Anda juga dapat memahami sikap terhadap takdir Allah, kemudian memahami hikmah beriman kepada takdir, kemudian mampu menerapkan contoh dari jenis-jenis takdir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Anda dapat menghubungkan antara takdir Allah dengan sikap terhadap takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Anda juga mampu menilai terhadap takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir Anda mampu membuat pemaparan tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kita bersama-sama akan mendiskusikan suatu permasalahan yang nanti Ibu akan kasih LKPD-nya kepada kalian. Dan yang terakhir, sebagai hasil
kelompok. Paham? Iya. Kemudian, nah, coba siapa yang tahu apa arti iman? Apa? Percaya. Iman artinya percaya. Betul? Iya. Kemudian apa lagi ya? Di lingkungan tetangga ada yang meninggal. Dia meninggal karena sakit. Apakah yang meninggal itu termasuk takdir? Termasuk takdir bukan? Termasuk takdir apa? Mubrom. Anak-anakku yang ibu banggakan, ibu sekarang akan memaparkan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Makna beriman kepada qada dan qadar. Tadi iman artinya apa? Percaya, yakin. Kemudian makna beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, qada. Qada menurut bahasa artinya apa? Hukum atau ketetapan atau ketentuan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah qada artinya ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman ajali. Siapa yang tahu apa itu zaman ajali? Zaman ajali apa? Zaman di mana Allah belum menciptakan manusia. Ya, kita kan namanya zaman ajali. Kemudian yang kedua, qadar. Qadar secara bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Menurut istilah, qadar artinya perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Itu qadar. Qadar bisa disebut juga takdir. Nah, sekarang jenis-jenis takdir. Yang pertama tadi apa? Takdir mubrom. Kalau takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Adapun dalil yang menjelaskan yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta menunda sesaat pun dan tidak dapat pula meminta dipercepat. Contoh dari takdir mubrom. Coba Yusri baca apa saja contoh dari mubrom. Takdir mubrom. Di depan ada. Kematian, jenis kelamin, kelahiran, bencana alam, hari kiamat. Iya. Kemudian yang kedua takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha dan doa manusia, dalam arti bahwa Allah memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang diusahakan oleh manusia tersebut. Nah, dari Qurannya Quran surat Al-A'raf ayat 11. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contohnya apa? Rezeki. Seseorang tidak akan mendapatkan rezeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha atau mendapatkan rezekinya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, kita lanjutkan. Sikap terhadap takdir Allah. Bagaimana kita harus bersikap terhadap takdir Allah? Yang pertama, tadi kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh.
adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian sikap yang kedua, setelah kita berusaha, kita tentu harus berdoa kepada siapa? Allah. Yang ketiga, tawakal. Nah, sikap yang harus kita miliki tawakal. Tawakal apa? Zahra, coba baca tawakal apa? Tawakal merupakan sifat menyadari bahwa segala keputusan ditentukan Allah, atau bisa juga disebut dengan menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal harus dilakukan setelah kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Iya, itu namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian syukur. Cara mensyukuri nikmat Allah berupa sakit baik dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian sekarang coba lihat, ibu ada sebuah video. Silakan disimak. Apa yang kalian dari cerita itu? Itu menceritakan tentang apa? Takdir. Takdir apa jenisnya? Mubro. Contohnya apa? Kematian. Akan membagi kelompok tapi menggunakan aplikasi World ya. Ini nanti di mana kelompok satu dulu ya, kelompok satu nanti sama ibu dipikir dulu yang pikirnya. Setelah itu siapa nanti yang kelompoknya, satu kelompok berarti berapa orang? 5 orang, 5 orang ya. Coba siapa kelompok satu? Tulis Reni. Kemudian Naila. Sekarang tugasnya silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah mempunyai kelompok masing-masing? Kelompok satu mana itu? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Iya. Sekarang ibu akan melihat KPI-nya. Silahkan anda semuanya berdiskusi dengan kelompoknya.
Sudah. Sebelum kita ke presentasi, coba tepuk semangat. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2, 3, kelompok 4 sudah. Coba sekarang silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Jelaskan apa arti kode dan kodar. Kode merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dikasihkan dalam kendali. Kode merupakan perwujudan dari kode atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa perwakilannya? Arkan sama Arfa. Membacakan hasil diskusi. 1. Kode merupakan jelaskan apa arti kode dan kodar. 1. Kode merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang yang terakhir kelompok 4. Yuk, maju ke depan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. Jelaskan apa arti kode dan kodar. Kode merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Aku yang soleh-solehah untuk sekarang kita akan melakukan evaluasi dari apa yang kalian tadi diskusikan. Tapi dengan menggunakan aplikasi namanya Ahwat, ya. Di sana kalian nanti akan disuruh untuk menulis pin. Nanti di sini ada pinnya. Kemudian silakan kalian jawab. Waktunya 20 detik menjawab setiap satu pertanyaan. Pinnya 6 1 9 8 6 4 6. Sudah? Kemudian kasih nama kelompok 1 2 3 4. Oke, mulai ya. Baca dulu soalnya, nanti jawab di sana. Iman, artinya
Kelompok dua kedua, kesatunya berarti kelompok tiga. Yeay, tepuk tangan. Kalian sudah paham tentang materi ini? Iya, terus alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana ibu mau tanya sekarang? Bagaimana anak-anak semuanya ketika menyelesaikan diskusi? Sulit atau tidak? Tidak. Seru tidak? Seperti ini? Seru? Mau lagi? Nanti ibu bikin lagi ya. Anak-anakku yang soleh-solehah, kalian isi pertanyaan. Coba buka Google Form-nya yang memakai Chromebook. Silahkan ibu memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kerjakan, isi namanya, isi kelasnya, kemudian silahkan kalian lanjutkan. Silahkan kalian kerjakan. Semuanya sudah. Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Untuk penugasannya silakan Anda semua kerjakan di rumah halaman 200. Halaman 200 kerjakan di rumah, siap? Nanti dikumpulkan minggu depan ketika kita bertemu kembali. Ya. Bagaimana perasaan hari ini? Seru tidak belajarnya? Dengan menggunakan kahwa? Seru? Iya. Apa yang susah dalam pelajaran hari ini? Hah? Susah atau gampang? Alhamdulillahirobbilalamin, berarti kalian sudah memahami. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu ucapkan beri jempol untuk kalian karena kalian sudah bisa menyelesaikan diskusi dengan sangat baik. Ya, anak-anakku sekalian, iman artinya percaya. Ada dua jenis takdir, yaitu takdir mubroh dan takdir mu'alaq. Yang kesemuanya itu harus kita yakini, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang kita harus untuk terhadap takdir itu adalah dengan tawakal. Dengan apa lagi? Ikhtiar, dengan berdoa, dengan sabar, dengan ikhlas dan bersyukur. Ya, anak-anakku yang soleh-solehah, mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Marilah kita